Halo sahabat RSPAD, kembali lagi dalam edisi Ngobras. Gimana nih kabarnya teman-teman dan sahabat RSPAD semua di rumah? Saya harap dalam keadaan baik ya. Oke baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obat-obatan yang suka sahabat RSPAD stok di rumah, atau vitamin-vitamin yang suka sahabat RSPAD stok di rumah nih gitu kan. Kadang tuh vitamin atau obat itu yang kita stok di rumah itu seperti hubungan asmara gitu sama kita. Kadang dia setia menemani kita, kadang mereka harus kita hempaskan demi kebaikan kita sendiri. Apa sih maksudnya? Nah, giliran instalasi farmasi untuk membahas tentang obat-obatan yang suka teman-teman stok di rumah mengenai BUD-nya atau Beyond Use Date-nya. Bersama akan saya, apoteker farmasi klinis, sebagai narasumbernya. Di sini sudah ada Bapak Apoteker Petrus Kabul Togarma, Magister Farmasi. Betul ya Pak? Betul, halo sahabat RSPAD. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik Pak? Baik sekali, semoga sahabat RSPAD juga di rumah atau dimanapun sehat selalu. Baik, Bapak kita langsung aja boleh ya Pak ya? Baik. Oke, Pak seperti yang saya sebutkan tadi nih kan banyak nih dari sahabat RSPAD yang suka stok vitamin ataupun obat di rumah gitu ya Pak ya. Terutama sahabat RSPAD yang berobat ke dokter di RSPAD nih, pasti kan dapat obat ya, obatnya maupun jadi ataupun obat generik ataupun obat yang racikan gitu ya. Nah, kita tahunya kan masa simpannya itu hanya tanggal kadaluarsa ya Pak. Jadi obat itu disimpan sampai tanggal kadaluarsa. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak Pak, apa sih tanggal kadaluarsa itu? Baik, terima kasih untuk sahabat RSPAD. Expired date atau tanggal kadaluarsa adalah seperti yang pernah atau sering kita dengar, adalah batas akhir waktu penggunaan atau konsumsi suatu produk, dari makanan, obat, yang dijamin aman dan berkualitas baik oleh produsen atau pabrik itu sendiri. Oh baik, jadi batas akhir ya Pak ya. Betul Ibu. Tapi gimana nih kalau kita kan suka di rumah tuh udah tanggal kadaluarsa, cuma kita butuh obat ini nih, dan obat ini nggak pernah dibuka, masih tersegel rapet gitu ya, masih boleh nggak sih Pak digunain? Tentu saja tidak boleh Bu, karena suatu obat dinyatakan expired itu pasti efektivitasnya sudah menurun atau tidak berefektif lagi. Seperti itu, jadi sangat tidak dianjurkan untuk digunakan. Iya, betul Ibu. Ya baik, tapi gimana nih kalau misalkan kan sahabat di rumah kan juga pada punya obat sirup ya yang makanya tuh berulang kali, tetes mata, insulin, inhalasi ya, itu gimana Pak? Apakah sama nih batas waktunya dengan tanggal kadaluarsa itu sendiri? Nah, ini berbeda. Seperti obat yang Ibu sampaikan adalah obat multidos atau sering yang digunakan. Biasanya obat itu sudah dibuka, jadi penggunaan obat itu sendiri tidak dibatasi dengan expired date kembali, namun dibatasi waktu penggunaannya dengan BUD atau Beyond Use Date. Oh, nah itu yang mau kita bahas hari ini nih sahabat. Seperti yang saya bilang tadi BUD ya, Beyond Use Date. Nah mungkin sahabat RSPAD baru denger nih Pak nih, belum pernah denger ya, taunya tanggal expire aja gitu ya. Nah boleh dijelasin Pak, BUD itu apa sih? Baik, sahabat RSPAD, BUD atau Beyond Use Date adalah waktu penggunaan obat pertama kali dibuka atau diracik. Itu. Oh jadi dia digunakan untuk obat-obat yang kemasannya sudah dibuka gitu ya Pak ya. Betul. Kalau yang belum dibuka itu nanti kemana tuh Pak? Jadi apa sih nih perbedaan yang mendasari tanggal expired date dan BUD tadi itu Pak? Perbedaannya ada pada kondisi dan tanggal waktunya Bu. Untuk expired date biasanya tanggal waktunya diberikan oleh pabrik itu sendiri Bu. Biasanya pada kemasan yang masih tertutup dan berdasarkan uji stabilitas yang masih panjang. Sedangkan BUD atau Beyond Use Date diberikan tanggal waktunya oleh apoteker berdasarkan uji stabilitas, berdasarkan jenis sediaan dan risiko kontaminasinya Bu. Itu karena kesalahan kecil dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien. Oh gitu, jadi saya tegaskan lagi ya Pak ya, kalau si tanggal expired date itu untuk kemasan yang masih tertutup dan ditentukan oleh produsen gitu ya Pak. Nah kalau misalkan yang si BUD ini kemasannya sudah dibuka dan ditentukannya oleh apoteker begitu ya Pak. Oh baik, jadi Bapak ada nggak sih contoh praktek ya di rumah yang bisa ditemui atau di rumah sakit terkait penggunaan BUD ini? Baik, saya akan memberikan contoh. Di depan sudah ada contoh. Ini untuk puyer atau kapsul yang sudah diracik. Umumnya untuk puyer dan kapsul setelah diracik
adalah batas waktu penggunaan atau BUD-nya adalah 30 hari. Nah, ada juga Bu, sirup kering atau sirup antibiotik. Umumnya setelah diracik atau dilarutkan, maksimal adalah 7-14 hari. Sedangkan untuk sirup seperti mungkin sahabat RSPAD menggunakan sukralfat, ini batas waktunya adalah 3 bulan setelah kemasan pertama dibuka. Begitu. Ada juga mungkin tetes mata. Obat tetes mata ada 2 sediaan. Pertama yang monodos dan e-drop. Ini digunakan 3 kali 24 jam setelah dibuka. Sedangkan ini 28 hari setelah kemasan dibuka. Lalu ada lagi Bu, sediaan salep. Untuk sediaan salep atau salep racikan biasanya juga umumnya penggunaannya itu maksimal 28 hari setelah diracik atau setelah dibuka. Untuk sahabat RSPAD yang menggunakan inhaler, penggunaan BUD-nya maksimal 28 hari. Lalu jika sahabat RSPAD menggunakan insulin, umumnya juga 28 hari setelah dibuka pada suhu ruangan. Begitu Bu. Baik. Nah kalau untuk yang sirup ini nih Pak, biasanya kan suka udah ada ya di kemasannya gitu. Betul. Ya, masa simpannya. Kalau sudah ada di kemasannya berarti ikutin yang kemasan saja ya Pak ya? Betul Bu. Jika memang sudah ada di kemasan, kita harus mengikuti produk kemasan ini. Namun jika belum ada, itu kita harus mengikuti informasi dari apotekernya. Itu Bu. Oke baik, cukup jelas sekali ya nih penjelasan dari Bapak Apoteker Petrus Kabul Togarma ini mengenai jenis-jenis sediaannya dan masa-masa BUD penggunaannya gitu ya. Baiklah kalau begitu Pak. Nah, tapi gimana nih Pak, kalau misalnya penggunaannya itu di luar BUD-nya, apa tuh resiko yang akan terjadi? Tentu Bu, obat itu akan bermanfaat jika penggunaannya benar. Namun jika melewati BUD atau masa waktunya, obat itu akan menimbulkan resiko yang cukup serius. 1. Resikonya obat tidak maksimal atau efektivitasnya menurun Bu. 2. Terjadi infeksi yang berulang. Lalu yang ketiga, penyakit tidak sembuh dengan baik. Jadi jangan ragu untuk tanya apoteker. Oh begitu Pak. Jadi kalau misalkan kita melewati batas BUD-nya juga cukup serius ya Pak ya resikonya ya, karena bisa menimbulkan infeksi yang lain begitu ya Pak ya. Oke, tadi kan Bapak sebutkan nih peran apoteker dalam menentukan BUD itu sendiri ya kan Pak. Nah, seberapa penting sih Pak peran apoteker dalam menentukan BUD itu? Tentu peran apoteker itu sangat penting dalam menentukan BUD. Karena kesalahan kecil dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien itu sendiri. Apoteker menentukan BUD berdasarkan bentuk jenis sediaan, lalu stabilitas dan resiko kontaminasi. Oh begitu Pak, jadi Betul. Emang peran apoteker itu penting banget ya Pak ya. Jadi kan nggak asal-asalan ya apoteker dalam menentukan BUD itu ya Pak. Ada jenis stabilitasnya tadi juga perlu diperhatikan ya Pak ya, reaksi kontaminasi juga perlu diperhatikan ya. Oke Pak, ada nggak Pak tips aman nih dalam menggunakan obat-obat ini nih terkait penggunaan BUD tadi itu Pak? Pertama, tulis tanggal pertama kali obat terbuka. Lalu yang kedua, simpan obat berdasarkan informasi produk atau informasi dari apoteker. Apakah itu di suhu ruangan atau di suhu kulkas. Yang ketiga, tutup kembali obat setelah digunakan. Dan yang paling penting, jika Anda ragu, tanyakan kepada apoteker. Baik Bapak, saya rasa sudah cukup jelas ya semuanya ya. Pertanyaan tentang BUD ini sudah terbaca dan terjawab oleh Bapak Apoteker Petrus Kabul ini ya kan Pak. Jadi gimana nih Pak closing statementnya nih untuk para hadirin yang menonton kita pada hari ini? Baik, terima kasih untuk sahabat RSPAD. Sekali lagi saya sampaikan bahwa obat adalah zat yang bermanfaat jika penggunaannya dilakukan dengan benar. Namun jika masa batas waktunya telah melewati, obat dapat kehilangan manfaatnya dan dapat menyebabkan bahaya kesehatan. Jadi, jangan hanya lihat expired date-nya saja, namun perhatikan juga beyond use date ketika obat itu pertama kali dibuka atau diracik. Dan yang paling penting, jangan ragu tanyakan kepada apoteker, karena penggunaan obat yang aman bukan hanya dosis, tetapi juga kualitas berdasarkan stabilitas dan resiko kontaminasi. Apotekermu, sahabat keluarga, cerdas mengelola obat.
Oke baik, terima kasih Bapak Apoteker Petrus atas penjelasannya yang sangat jelas ya. Baik, semoga ini bermanfaat ya wawancara kita hari ini untuk pendengar sahabat RSPAD di rumah. Baik, semoga sahabat RSPAD di rumah juga lebih bijak lagi dalam mengelola obat, dalam menyimpan dan menggunakan obat-obat di rumah gitu ya. Terima kasih, saya Apoteker Elinor Hayati. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat. Sehat.